Selamat malam, Udur semua. Kembali lagi dengan kami di sindi ketiga yang mewakili dari Stemba 4 dalam tugas kami untuk menunjukkan keluar biasaannya di mana Udu itu bisa membantu kita membuat website. Hari ini kita akan bantu menjelaskan bagaimana Udu itu sangat mudahnya bisa membuat begitu banyak versi dan juga section-section di website itu untuk menunjukkan layanan-layanan yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi Udo bukan hanya ERP yang bisa menghandle proses internal perusahaan Bapak Ibu, namun juga bisa membantu memvisualisasikan apa aja yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah, hari ini dalam rangkaian tugas kami ada beberapa hal yang ingin kami tunjukkan. Mulai dari nanti ada bagaimana membuat karir with us, menghubungkannya dengan apapun social media platform yang dimiliki oleh Bapak Ibu, dan juga ketika kita ngomongin pricing, sampai dengan pricing ini nanti kita tunjukkan juga dalam bentuk bagian e-commerce-nya yang sudah kami siapkan. Nanti kita juga bisa menghubungkan ke events. Events ini ada linknya juga ke toko e-commerce tersebut untuk orang beli misalnya ada tiket ke event-event Bapak Ibu, ataupun juga detail-detailnya. Misalkan Bapak Ibu pengen bikin event-event seperti ada maraton dan lain-lain, nanti juga akan kami jelaskan, gitu. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Kita kembali lagi bisa kita lihat pada layar yang sudah kami tunjukkan. Ini kita punya use case yaitu adalah PT Kita. Nah, PT Kita itu bisa dimulai dengan sebuah judul di sini, di mana kita bisa melihat juga kalau misalnya klik edit, ini adalah suatu halaman title yang kita membuat dengan sangat mudah di Odoo. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa bagian pertama ini yang sudah kita bangun, bagian title, itu adalah bagian drag and drop yang bisa diambil dari bagian blocks gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa milih dari bentuk yang macam-macam. Kita memilih yang paling sederhana untuk contoh hari ini. Tulisan yang di tengah, yang kita ini, Bapak Ibu bisa juga tinggal double klik untuk mengedit sampai juga ke tombol contact us-nya. Di mana tombol contact us ini juga sendiri nanti bisa Bapak Ibu link kepada apapun hyperlink contohnya masuk ke WhatsApp dari, bisnis perusahaan Bapak Ibu, gitu. Izin kita lanjut setelah title. Di sini setelah title, kita membangun yang namanya maaf, izin kalau kita scroll terus, kita ada di bagian pricing. Nah, Bapak Ibu, pricing ini bagian di mana kita memberitahukan kepada konsumen-konsumen juga nanti Bapak Ibu bisa coba terapkan, menunjukkan bahwa, oh bisa ada special deal special deal. Nah, use case-nya itu bisa bermacam-macam, salah satunya adalah bisa nanti, balik lagi ke contact us, di mana Bapak Ibu bisa menempelkan nomor siapapun dari sales-nya Bapak Ibu. Misalnya ambil contoh Bapak Ibu seperti halaman yang dikasih lihat di sini, bisa ini masuk ke siapapun nanti customer service yang menerima penampungan semua email-emailnya, atau jika ada yang dihubungi jadi sebuah leads, ataupun jika Bapak Ibu nanti pengen hyperlink ke siapapun yang meng-handle WhatsApp for Business-nya Bapak Ibu, itu juga bisa, gitu. Nah, mumpung kita ada di bagian pricing, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa nge-link ke bagian shop. Silakan kalau kita mencet shop. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa apapun yang Bapak Ibu sudah set di Udu sebagai inventory itu bisa ditunjukkan di halaman ini untuk menjadi barang yang dijual pada platform e-commerce-nya Bapak Ibu. Contoh yang kita ada di sini adalah mobil mainan tipe rendah. Ini diambil langsung dari inventory-nya Bapak Ibu sehingga stoknya pun juga langsung live, di mana selain yang stok itu, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat event. Nah, kita zoom in dulu Bapak Ibu ya ke yang bagian produknya Bapak Ibu, nanti ketika ada di halaman ini, Bapak Ibu bisa memilih untuk menunjukkan atau tidak menunjukkannya. Di kanan atas ada tombol publish. Jika Bapak Ibu lihat ada hijaunya seperti ini, itu berarti dia sedang di-publish. Jika tidak ada, berarti dia sedang dalam tahap lagi di unpublish, gitu. Nah, kalau kita nyalakan lagi publish-nya, dia akan menjadi suatu hal yang secara eksternal nanti bisa melihat produk Bapak Ibu. Nah, edit ini juga cukup mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pencet tombol edit di kanan atas dan nanti bisa tinggal memilih macam-macam tulisan yang ditunjukkan dan juga source-source-nya mereka. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu pengen mengganti gambarnya, tinggal double klik saja gambar yang di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu tinggal di-upload image juga dan tinggal memilih gambar yang ingin digunakan. Nah, kita close saja halaman ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen menambahkan blok-blok apapun, sebenarnya juga tadi bisa ditambahkan ketika add section di bagian yang bawah. Gitu. Oke, kalau Bapak Ibu kita kembali lagi aja. Oke, kalau kita scroll ke bawah, banyak juga yang pasti dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan hari-hari ini adalah berkarir bersama kita.
Nah, kita bisa bilang di sini bahwa template itu pun macam-macam. Hal yang paling umum yang biasa digunakan oleh para rekrutmen itu adalah beberapa step proses yang akhirnya ditawarkan oleh perusahaan in terms of career gitu. Di mana kita ada template yang sangat baik di sini ada tahap 1, 2, dan 3 gitu. Nah, biasanya orang-orang menunjukkan tahap-tahap berkarir bersama kita itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu, ini bisa tidak digunakan. Ini salah satu contoh saja, kita bisa memberikan link LinkedIn di kiri atas, di mana orang setelah tertarik melihat apa yang di website kita, terkadang jika punya preferensi atau Bapak Ibu pun kalau punya preferensi mereka mendaftar via LinkedIn, karena itu menjadi single source reference untuk bagian HRD Bapak Ibu, itu juga bisa, gitu. Nah, kita masih ada satu bagian lagi Bapak Ibu yang ingin kita tunjukkan, ini lebih ekstensif, di mana kita akan menunjukkan bagaimana kita melihat kegiatan-kegiatan atau event-event yang diadakan di suatu perusahaan, nge-link ke website-nya dan juga nge-link sampai ke bagian shop, gitu. Nanti akan ada dedicated page-nya juga. Nah, untuk ini saya, bantu oper ke event manager-nya dari kelompok kami, yaitu Pak Abraham. Silakan Pak Abraham. Terima kasih Mas Brandon. Halo, selamat sore. Saya ingin menjelaskan mengenai events. Jadi, terkait dengan modul UDU ini, kita juga bisa menambahkan events pada website kita. Tetapi biasanya lebih dulu kita juga harus mendownload modul dari events itu sendiri. Kalau dari website ini kita sendiri sebenarnya kita bisa aja langsung menginput apa events-events yang upcoming yang akan kita lakukan. Tetapi ketika kita mau memberikan suatu events yang detail dan juga mau memberikan apakah event tersebut ada price list-nya dan juga untuk register, maka itu kita memerlukan modul tambahan dari events. Contoh dengan yang terlihat di website ini, apabila kita klik detail info, maka dia akan langsung mengelink ke uh, ranah dari events itu sendiri. Nah, di events ini sendiri nanti akan bisa kita lihat di sini, kita bisa menaruh apa events-nya, lalu detail acaranya, lalu juga kita di sini bisa memasukkan kapan waktu registrasinya, kapan akan dibukanya untuk dari events ini sendiri. Nah, untuk tampilan pada website kurang lebih seperti ini dan nanti kalau ibaratkan ada registrasi nanti juga bisa langsung diregistrasi dan kita bisa langsung membelinya dan juga sudah ada price list dari ini sendiri. Dan ketika nanti kita register, nanti kita juga hanya perlu memasukkan nama, email, phone. Jadi cukup mudah sebenarnya juga untuk menampilkan events ini sendiri pada website. Lalu kalau untuk terkait modulnya sendiri kita bisa langsung buka di events pada UDU. Nah, kita bisa buat new events di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama dari events-nya, date and time-nya, itu kapan, time zone-nya apa, bahasa yang mau digunakan, lalu juga kita harus isi organizer itu dari PT kita ya. Lalu visibility-nya apakah untuk public ataukah via link ataukah hanya log user saja. Dan juga kita di sini bisa masukkan upload file untuk background dari si events ini sendiri. Lalu setelah itu baru kita bisa memasukkan biaya registrasi, apakah dia VIP ataukah standar, dan kita bahkan bisa membuat suatu yang barunya lagi bisa kita buat lagi. Nah, untuk events ini sendiri, apabila sudah dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nanti juga kita bisa apa ibaratnya di tengah jalan ternyata events kita harus diundur, kita juga tetap bisa mengubah dan itu juga akan terupdate pada website. Jadi untuk para pembeli atau konsumen juga dapat informasi mengenai events tersebut. Untuk events kurang lebih seperti itu. Mungkin di sini saya kembalikan lagi kepada Mas Brandon untuk penutupan dari website ini. Oke, terima kasih banyak Pak Abraham, luar biasa sekali penjelasannya untuk Terima bagian event. kasih. Betul tidak? Udur semua. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di ujung acara untuk penjelasan terkait modul website ini dan juga menutup tugas yang kami akan submit juga mewakili dari Sindikat 3. Terima kasih untuk perhatiannya semua daripada Udur. Semoga ini menjadi perjalanan yang seru dalam perjalanan Udu kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.